Assalamualaikum teman-teman semua. Pernah nggak kalian berhenti sejenak hanya untuk menatap langit, melihat bintang, atau memperhatikan bulan? Di momen itu, dunia terasa melambat dan fokus kalian tertuju pada hal sederhana yang biasanya kalian abaikan. Kalian mungkin menganggap itu sekadar melamun, padahal secara spiritual, kalian sebenarnya sedang melakukan salah satu aktivitas paling cerdas yang bisa dilakukan manusia. Islam menyebut aktivitas itu sebagai tafakur. Apakah melakukan tafakur sama dengan ibadah di Islam? Secara tegas dalam literasi Islam, tafakur bukan hanya ibadah, tapi ia adalah salah satu ibadah yang paling utama. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai ibadah hati, amalan kolbi. Salah satu ciri khas utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk berpikir. Dengan akal inilah, manusia bisa meraih berbagai kemajuan, menciptakan kemanfaatan, dan membangun kebaikan yang luas di muka bumi. Namun, sejarah juga mencatat sisi gelapnya. Tidak sedikit manusia yang justru mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat hasil pemikiran mereka sendiri. Mengapa? Karena akal tanpa panduan nurani seringkali terjebak pada arogansi, merasa diri sebagai pusat semesta dan mengabaikan Sang Pencipta. Disinilah tafakur menjalankan perannya sebagai penyelamat. Ia adalah mekanisme yang menjaga agar akal kita tetap menapak bumi, namun pandangannya tetap tertuju pada langit. Jika berpikir biasa bisa membuat manusia merasa paling hebat, maka tafakur justru membuat manusia menyadari betapa kecilnya ia di hadapan skenario besar Allah Azza wa Jalla. Inilah yang memisahkan antara kecerdasan yang membinasakan dan kecerdasan yang menyelamatkan, yaitu kecerdasan yang berujung pada pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Dari mana sebenarnya asal kata tafakur? Secara etimologis, tafakur berasal dari akar kata bahasa Arab fakara, yang berarti memikirkan, menimbang, atau merenungkan. Sebuah konsep yang melampaui sekadar berpikir biasa. Ia adalah penghubung antara logika manusia dan keagungan penciptaan. Ia bukan sekadar aktivitas kognitif untuk memecahkan masalah, melainkan sebuah proses pengamatan mendalam untuk menemukan makna di balik setiap fenomena yang tertangkap oleh indera. Secara istilah atau terminologi, di dalam ajaran Islam, tafakur didefinisikan sebagai aktivitas merenungkan, memikirkan, dan menghayati ciptaan Allah, seperti langit, bumi, dan seisinya, untuk memahami tanda-tanda kebesarannya, memperkuat keimanan, dan menumbuhkan rasa syukur. Tafakur bukanlah konsep buatan manusia, melainkan perintah langsung dari Allah. Kata tafakur dengan berbagai bentuk derivasi katanya, seperti yatafakarun, disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Landasan tafakur ini sangat kuat di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini menegaskan bahwa kecerdasan intelektual sejati selalu beriringan dengan kemampuan merenung. Lalu bagaimana cara mengamalkan tafakur di dalam Islam? Mengamalkan tafakur di dalam Islam bukan berarti kamu harus duduk diam berjam-jam tanpa melakukan apapun. Tafakur adalah ibadah yang aktif. Cara mengamalkannya adalah dengan memadukan zikir, yaitu mengingat, dan fikir, yaitu merenung. Jangan hanya melihat dan merenung, tapi perhatikan. Al-Quran sering menantang kita dengan kalimat, apakah mereka tidak memperhatikan? Lalu sambungkan semua yang kamu perhatikan itu dengan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, atau Masya Allah, sebagai pengakuan bahwa itu bukan kebetulan. Dan Allah juga berfirman, dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Caranya, luangkan waktu 5 menit sebelum tidur atau setelah sholat. Rasakan detak jantungmu. Fikirkan bagaimana jantungmu bekerja tanpa kamu perintah. Manfaatnya, ini akan menghancurkan kesombongan. Kamu akan sadar bahwa kamu adalah makhluk yang sangat bergantung, yaitu fakir, kepada Sang Pencipta, bahkan hanya untuk satu tarikan nafas. Belajarlah membaca pesan Allah di balik peristiwa. Caranya, saat kamu mengalami kegagalan atau keberhasilan, jangan hanya melihat sebab akibat materi. Tanyakan pada dirimu, apa yang ingin Allah ajarkan padaku lewat kejadian ini? Manfaatnya, ini adalah cara terbaik untuk melatih kesabaran dan syukur, serta menghindari sikap mengeluh. Prinsip dalam tafakur adalah
akal manusia mempunyai kapasitas. Seperti mata yang tidak kuat menatap matahari secara langsung tetapi bisa melihat keindahan dunia karena sinarnya, begitupun akal kita. Ia hanya sanggup melihat keagungan Allah lewat karya-karyanya. Kalau kamu ingin mencoba tafakur, maka mulai hari ini coba luangkan waktu 5 menit saja. Matikan HP-mu, lihatlah keluar jendela atau perhatikan detak jantungmu sendiri. Padukan pikiranmu dengan zikir di lisanmu. Itulah saat di mana kamu berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan mulai berdialog dengan Sang Pencipta melalui bahasa alam. Itulah tafakur. Pada akhirnya, tafakur mengubah cara kita merespons hidup. Kita tidak lagi mudah mengeluh atau sombong, karena kita tahu posisi kita dalam makrokosmos yang sangat luas ini. Melalui tafakur, kita belajar untuk tidak hanya sekedar hidup, tapi benar-benar menyadari setiap detik kehadiran Allah dalam kejadian sehari-hari yang kita lalui. Tafakur bukan tentang seberapa jauh pikiranmu berkelana, tapi seberapa dekat hatimu kembali kepadanya. Jika hari ini duniamu begitu berat, cobalah menepi sejenak. Lihatlah ke dalam dirimu, tataplah langit di atasmu, dan biarkan logikamu bersujud dalam kekaguman. Karena di titik itulah kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Selamat bertafakur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.